Adik-adikku, segenap siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah kelas 7 Al-Azhar yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran, terlebih dahulu saya minta kepada kalian untuk merapikan bangku dan juga perlengkapan pembelajarannya. Silakan dirapikan dulu. Sudah? Oke. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun alangkah baiknya saya bertanya kepada kalian, apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Sekali lagi, apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Terima kasih. Kalau kalian sudah siap, maka saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam pembacaan doa. Silakan. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada ketua kelas yang sudah membuka kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Adik-adik sekalian, segenap siswa dan siswi Madrasah kelas 7 Tsanawiyah yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran sebagai kalamullah dan juga hadis sebagai sunnah Rasulullah SAW, sekaligus keduanya merupakan pedoman hidup bagi kita selaku umat Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan beberapa indikator pencapaian dan tujuan daripada pelaksanaan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tolong betul-betul diperhatikan. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran serta hadis di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis di dalam Islam. Adapun indikator pencapaian pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah meyakini kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia, memiliki perilaku sikap tanggung jawab sesuai dengan Al-Quran dan hadis, menjelaskan pengertian kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, menganalisis fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sehari-hari, mendeskripsikan cara memfungsikan hadis sebagai pedoman hidup, dan yang terakhir adalah mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
Semua ini adalah indikator pencapaian pada materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, setelah nanti kalian belajar materi Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan pendekatan saintifik serta metode diskusi, tentunya diharapkan kalian selaku peserta didik yang pertama akan mampu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kalian. Yang kedua, siswa dapat menerapkan sikap tanggung jawab sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dengan baik tentang pengertian kedudukan Al-Quran hadis. Yang keempat, siswa mampu menganalisa tentang fungsi Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Yang kelima, siswa mampu menyimpulkan cara memfungsikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir adalah siswa bisa memberi contoh konkret tentang perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dari sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan absensi. Tolong untuk nama yang disebutkan silakan ngacung tangan dan bilang hadir atau hadir. Baiklah adik-adikku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, saya akan menampilkan beberapa cuplikan video yang mana nanti dari cuplikan video tersebut silakan sampai pahami betul-betul sehingga nanti sampai bisa menyimpulkan dari materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Tolong perhatikan baik sebagai refleksi atau gambaran awal dari materi kita pada siang hari ini. Baiklah, dari tayangan video yang sudah kita saksikan bersama, kira-kira sampean sudah menangkap suatu makna daripada atau pesan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kira-kira berkaitan dengan apa? Ya, Al-Quran dan hadis sebagai. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Namun sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu Bapak ingin menanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran? Kemudian kenapa kita harus belajar Al-Quran? Ada? Ya, Saudara Rahman. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran?
Al-Quran adalah sebagai Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ya, betul. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada materi pembahasan. Tolong betul-betul diamati dan dikenal sehingga nanti sampai bisa memperoleh pemahaman untuk mengerjakan tugas lanjutan dari bawah. Pengertian Al-Quran menurut cendekiawan Quraisy Shihab, kata Al-Quran itu berasal daripada kata qur'ah yaqra'u Qur'an, yang mana kata Al-Quran itu menunjukkan ismul ma'arif Al-Quran sebagai salah satu bentuk bacaan. Adapun alif pada kata Al-Quran menurut Quraisy Shihab itu mengandung arti kesempurnaan. Artinya Al-Quran memiliki beberapa kesempurnaan. Salah satunya Al-Quran mudah dibaca untuk semua kalangan manusia, baik tua dan muda. Begitu juga Al-Quran mudah dihafal untuk kalangan usia tua dan muda. Adapun bacaan Al-Quran itu sendiri, ini sudah ada beribu tahun yang lalu, yang mana keaslian daripada Al-Quran itu sendiri itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Oleh karena itu, secara istilah bisa kita pahami bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan secara berangsur. Syariat Islam itu sendiri sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang mana dua perkara ini kalau sampai berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesatkan. Apa dua perkara tersebut? Kitabullah adalah Al-Quran, wa sunnatur rasul adalah Al-Hadis. Maka jelas Al-Quran dan Hadis itu merupakan pedoman bagi kita selaku umat Islam. Sekarang kita masuk pada pengertian hadis. Hadis secara bahasa artinya baru, tidak lama, atau ucapan, bahkan pembicaraan. Jadi hadis lughatan atau secara bahasa artinya al-jadid, artinya baru. Kemudian apa yang dimaksud dengan hadis secara istilah? Ma ja'ah minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin. Jadi segala sesuatu yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu qaulun, ucapan, au fi'lin ataupun perbuatan, au takririn ataupun persetujuan Nabi. Sesuai dengan apa yang disebutkan, unsur hadis di sini bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama tadi qaulun atau perkataan,
perkataan. Yang kedua adalah perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah takdir. Sebagai yang keempat adalah sifat atau keadaan atau juga himmah. Himmah itu artinya keinginan daripada Nabi. Apa yang dimaksud perkataan? Tolong dipahami, diperhatikan betul-betul. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti halnya bidang syariat, akhlak, akidah dan lain sebagainya. Jadi itu perkataan. Qaulun itu artinya perkataan. Yang kedua adalah perbuatan. Jadi segala sesuatu tingkah laku Nabi, baik beliau dalam keadaan sendiri ataupun bersama dengan para sahabat. Oke. Kita lanjut pada pembahasan mengenai fungsi Al-Quran. Secara garis besar, fungsi Al-Quran kita bedakan menjadi 4 macam. Ya, kita bedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Jadi jelas Al-Quran ini menempati tangga paling tinggi setelah hadis. Jadi Al-Quran yang pertama, baru rujukan yang kedua adalah hadis. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Ini kalau kita mengingat surah Al-Fatihah, di situ ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada kata jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Adalah jalan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Kita lanjut kepada fungsi yang keempat, adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Taurat dan Zabur. Poin yang keempat ini berkaitan dengan video yang sudah kita saksikan sebelumnya. Di situ kita membahas tentang Taurat, di situ kita membahas tentang Zabur, di situ kita membahas tentang Injil. Jadi Al-Quran ini sebagai bentuk lengkap daripada kitab-kitab terdahulu. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Fungsi hadis. Fungsi hadis bisa kita kelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang global atau mujmal. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Memfungsikan ciri perilaku Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita ini memfungsikan hadis sebagai pedoman hidup kita. Nah, di sini dijabarkan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah meyakini dan memahami Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. Tadi Bapak sudah menyebutkan berdasarkan ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contoh adalah kita
berperilaku adil. Jadi adil itu anjuran dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah pribadi yang takwa. Tahu takwa? Apa pengertian takwa? Melaksanakan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, baik. Jadi takwa itu adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Silakan ditulis. Dari materi yang sudah disampaikan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari membaca buku itu, adakah materi yang sampai tidak paham? Silakan nanti dari soal yang sudah sampean tulis bisa ditanyakan kepada guru dan saya akan coba menjelaskan dengan dibantu oleh teman-teman yang lain. Silakan. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk bisa merumuskan pertanyaan terkait dari materi yang sudah kalian pelajari. Oke, sudah? Cukup? Cukup. Baiklah anak-anak sekalian, dari materi yang sudah disajikan oleh Bapak Guru, mungkin ada hal yang perlu sampean tanyakan terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan, baik tentang pengertian Al-Quran ataupun hadis, begitu juga fungsi Al-Quran dan hadis, dan bagaimana mempraktekkan atau mengamalkan daripada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Silakan, ada yang bertanya? Seperti itu ya, silakan. Apa pertanyaannya? Mengapa kita harus mengamalkan isi Al-Quran dan hadis? Oke, pertanyaan yang bagus. Coba Bapak jelaskan. Yang pertama, apakah kita harus membaca Al-Quran setiap hari? Oke, membaca Al-Quran adalah suatu ibadah. Artinya kalau itu ibadah, pasti di situ ada pahala. Bahkan kita membaca Al-Quran setiap hari, lebih-lebih pada bulan Ramadan, itu satu huruf diganjar 10 pahala. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran satu hari 1 juz sampai dengan 30 juz, berapa pahala yang kita peroleh? Itu salah satu alasannya. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran itu dapat mengendalikan hawa nafsu kita, ya, karena sesuai dengan fungsi Al-Quran itu sendiri, Al-Quran adalah sifatun, artinya sebagai obat. Sekarang setelah kalian membaca buku, tentunya sampai mendapat pengetahuan lebih dari apa yang sudah Bapak sampaikan melalui slide atau PowerPoint. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan sampean kerjakan sesuai dengan apa yang sampean peroleh, baik dari tayangan slide atau PowerPoint tadi ataupun melalui buku yang sampean baca. Ini adalah pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan pengertian Al-Quran. 2, jelaskan fungsi Al-Quran. 3, jelaskan pengertian hadis. 4, jelaskan fungsi hadis. Yang kelima, jelaskan cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Silakan ini sampai kerjakan sesuai informasi yang saya peroleh dari materi slide dari Bapak Guru ataupun materi yang terdapat di dalam buku paket kalian. Baiklah, saya minta satu orang untuk bisa maju, kemudian memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan melalui slide atau PowerPoint.
Silakan di antara kalian ada? Ya, saudara Rahmat. Silakan. Tolong untuk yang lain diperhatikan. Kalau bisa memberikan tanggapan, silakan angkat tangan dan berikan tanggapannya. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara beraksur-aksur. Silakan duduk. Baiklah, segenap siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah kelas 7 yang berbahagia, tiba saatnya di akhir jam pelajaran. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu marilah kita baca doa dengan harapan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mengamalkannya. Oleh karena itu, dalam pembacaan doa ini saya minta kepada ketua kelas untuk kembali menutup kegiatan pembelajaran dengan bersama-sama membaca doa. Silakan. Baik kawan-kawan, untuk pelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian, terutama ketua kelas yang sudah mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum